Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hai Sobat Maisuna Channel, bertemu lagi di channel ini. Channel yang membahas tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik amalia maupun etika, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke Sobat Maisuna Channel, kita mulai saja sunnah kita kali ini. Tata cara sholat id sesuai sunnah Rasulullah SAW. Hukum sholat id. Menurut pendapat yang lebih kuat, hukum sholat id adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukmin. Dalil dari hal ini adalah hadis dari Ummu Atiyah. Beliau berkata, Nabi SAW memerintahkan kepada kami pada saat sholat id, Idul Fitri maupun Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Di antara alasan wajibnya sholat id dikemukakan oleh Siddiq As-Sankon, murid Asy-Syafi'i. Pertama, Rasulullah SAW terus meneruskan melakukannya. Kedua, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk keluar rumah untuk menunaikan sholat id. Perintah untuk keluar rumah menunjukkan perintah untuk melaksanakan sholat id itu sendiri bagi orang yang tidak punya uzur. Di sini dikatakan wajib karena keluar rumah merupakan wasilah jalan menuju sholat. Jika wasilahnya saja diwajibkan, maka tujuannya yaitu sholat otomatis juga wajib. Ketiga, ada perintah dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya sholat id, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Maksud ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat id. Keempat, sholat Jumat menjadi gugur bagi orang yang telah melaksanakan sholat id jika kedua sholat tersebut bertemu pada hari id. Padahal sesuatu yang wajib hanya boleh digugurkan dengan yang wajib pula. Jika sholat Jumat itu wajib, demikian halnya dengan sholat id. Demikian penjelasan Siddiq As-Sankon yang kami sarikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, pendapatnya menyatakan bahwa hukum sholat id adalah wajib bagi setiap muslim lebih kuat daripada yang menyatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah, wajib bagi sebagian orang saja. Adapun pendapatnya mengatakan bahwa hukum sholat id adalah sunnah, dianjurkan bukan wajib, ini adalah pendapat yang lemah, karena Nabi SAW sendiri memerintahkan untuk melakukan salat ini. Lalu beliau sendiri dan para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu, begitu pula kaum muslimin setelah mereka terus menerus melakukan salat id, dan tidak dikenal sama sekali kalau ada satu negeri Islam adanya meninggalkan salat id. Salat id adalah salah satu syiar Islam yang terbesar. Nabi SAW tidak memberi keringanan bagi wanita untuk meninggalkan sholat id. Lantas bagaimana lagi dengan kaum pria? Waktu pelaksanaan sholat id, menurut mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali, waktu sholat id dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal, matahari bergeser ke barat. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi SAW biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ibnu Umar, yang sangat dikenal mencontoh ajaran Nabi SAW, tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi. Tujuan mengapa sholat Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih kurbannya, sedangkan sholat Idul Fitri agak diundur bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan bayar zakat. Tempat pelaksanaan sholat id lebih afdol dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada uzur seperti hujan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. An-Nawawi mengatakan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa salat id sebaiknya dilakukan di tanah lapang.
Ini lebih afdol, lebih utama daripada melakukannya di masjid. Inilah yang dipraktikkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Mekah, maka sejak masa silam salat Id mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram. Tuntunan ketika hendak keluar melaksanakan salat Id. Pertama, dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat salat. Ibnu Qayyim mengatakan, terdapat riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa Ibnu Umar yang dikenal sangat mencontoh ajaran Nabi SAW biasa mandi pada hari Id sebelum berangkat salat. Kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi SAW biasa keluar ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha dengan pakaian yang terbaik. Ketiga, makan sebelum keluar menuju salat Id, khusus untuk salat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW biasa berangkat salat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari salat Id, baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hikmah dianjurkan makan sebelum berangkat salat Idul Fitri adalah agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Sedangkan untuk salat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu adalah agar daging kurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah salat Id. Keempat, bertakbir ketika keluar hendak salat Id. Dalam suatu riwayat disebutkan, Nabi SAW biasa keluar hendak salat pada hari raya Idul Fitri. Lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai salat hendak dilaksanakan. Ketika salat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah berangkat salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha bersama Al-Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali Ja'far Al-Hasan, Al-Husain, Usama bin Zaid, Zaid bin Harisha dan Aiman bin Ummi Aiman. Mereka mengangkat suara membaca tahlil la ilaha illallah dan takbir Allahu Akbar. Tata cara takbir ketika berangkat salat Id ke lapangan. Disyariatkan dilakukan oleh setiap orang dan menjaharkan mengeraskan bacaan takbir. Ini berdasarkan kesepakatan 4 ulama mazhab. Di antara lafaz takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahi ham. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala pujian hanya untuknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa lafaz ini dinukil dari banyak sahabat. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa lafaz ini marfu', yaitu sampai pada Nabi SAW. Syekhul Islam juga menerangkan bahwa jika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga diperbolehkan. Kelima, menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat sholat Id. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah yang pernah kami sebutkan, namun wanita tetap harus memperhatikan adab-adab ketika keluar rumah, yaitu tidak berhias diri dan tidak memakai harum-haruman. Sedangkan dalil mengenai anak kecil, Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil pernah ditanya, apakah engkau pernah menghadiri salat Id bersama Nabi SAW? Ia menjawab, iya, aku menghadirinya. Seandainya bukan karena kedudukanku yang termasuk sahabat-sahabat junior, tentu aku tidak akan menghadirinya. Keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir, beliau mengatakan, Nabi SAW ketika salat Id, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Ketujuh, dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id dengan berjalan kaki. Begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Tidak ada sholat sunnah qabliyah Id dan ba'diyah Id. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri. Lalu beliau mengerjakan sholat Id 2 rakaat. Namun beliau tidak mengerjakan sholat qabliyah maupun ba'diyah Id. Tidak ada azan dan iqamah ketika sholat Id. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah melaksanakan sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha bersama Rasulullah SAW. Bukan hanya sekali atau 2 kali. Ketika itu tidak ada azan maupun iqamah. Ibnu Qayyim mengatakan, jika Nabi SAW sampai ke tempat sholat, beliau pun mengerjakan sholat Id.
tanpa ada azan dan iqamah. Juga ketika itu menyuruh jamaah tidak ada ucapan as-salatul jami'ah, yang termasuk ajaran Nabi adalah tidak melakukan hal-hal semacam tadi. Tata cara salat Id. Jumlah rakaat salat Id Fitri dan Idul Adha adalah 2 rakaat. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Pertama, memulai dengan takbiratul ihram sebagaimana salat-salat lainnya. Kedua, kemudian bertakbir, takbir zawaid tambahan sebanyak 7 kali takbir. Selain takbiratul ihram, sebelum memulai membaca Al-Fatihah, boleh mengangkat tangan ketika takbir tersebut sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Umar yang dikenal sangat meneladani Nabi SAW biasa mengangkat tangannya dalam setiap takbir. Ketiga, di antara takbir zawaid yang ada tadi tidak ada bacaan zikir tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan, di antara tiap takbir hendaklah menyanjung dan memuji Allah. Syekhul Islam mengatakan bahwa sebagian salat di antara tiap takbir baca bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma firli warhamni. Maha suci Allah, segala puji baginya, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Namun ingat sekali lagi, bacaannya tidak dibatasi dengan bacaan ini saja. Boleh juga membaca bacaan lainnya, asalkan di dalamnya berisi pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, kemudian membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Surat yang dibaca oleh Nabi SAW adalah surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Ada riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyanyikan pada Waqi' al-Laisi mengenai surat apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitr. Ia pun menjawab, Nabi SAW biasa membaca Qaf wal Qur'anil Majid, surat Qaf dan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Boleh juga membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Dan jika hari Id jatuh pada hari Jumat, dianjurkan pula membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Pada salat Id maupun salat Jumat, dari An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW biasa membaca dalam salat Id maupun salat Jumat Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la, dan Al-Hatakah hadisul Ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah. An-Nu'man bin Bashir mengatakan begitu pula ketika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing sholat. Kelima, setelah membaca surat, kemudian melakukan gerakan seperti sholat biasa, ruku', i'tidal, sujud, dan seterusnya. Keenam, bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Ketujuh, kemudian bertakbir, takbir zawaid, tambahan sebanyak 5 kali takbir, selain takbir bangkit dari sujud sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Kedelapan, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surat lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kesembilan, mengerjakan gerakan lainnya hingga salam. Khutbah setelah surat Id. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, Nabi SAW dan Abu Bakar, begitu pula Umar, biasa melaksanakan sholat Id sebelum khutbah. Setelah melaksanakan sholat Id, imam berdiri untuk melaksanakan khutbah dengan sekali khutbah, bukan 2 kali seperti khutbah Jumat. Dan Nabi SAW melaksanakan khutbah di atas tanah dan tanpa memakai mimbar. Beliau pun memulai khutbah dengan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah sebagaimana khutbah beliau yang lainnya. Ibnu Qayyim mengatakan, dan tidak diketahui dalam satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membuka khutbah Idnya dengan bacaan takbir. Namun beliau memang sering mengucapkan takbir di tengah-tengah khutbah. Akan tetapi hal ini tidak menunjukkan bahwa beliau selalu memulai khutbah Idnya dengan bacaan takbir. Jamaah boleh memilih mengikuti khutbah Id ataukah tidak. Dari Abdullah bin As-Sya'ib, ia berkata bahwa ia pernah menghadiri sholat Id bersama Rasulullah SAW. Tak kala beliau selesai menunaikan sholat, beliau bersabda, "Aku saat ini akan berkhutbah. Siapa yang mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan ia duduk. Siapa yang ingin pergi, silakan ia pergi." Ucapan selamat hari raya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, adapun tentang ucapan selamat tahniah ketika hari Id, seperti sebagian orang mengatakan pada yang lainnya ketika berjumpa setelah sholat Id, taqabbalallahu minan wa minkum,
dan semacamnya. Maka seperti ini telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi. Mereka biasa mengucapkan semacam itu. Dan para imam juga memberikan keringanan dan melakukan hal ini sebagaimana Imam Ahmad dan lainnya. Akan tetapi Imam Ahmad mengatakan, aku tidak mau mendahului pengucapan selamat hari raya pada seorang pun. Namun kalau ada yang mengucapkan selamat padaku, aku akan membalasnya. Imam Ahmad melakukan semacam ini karena menjawab ucapan selamat adalah wajib, sedangkan memulai mengucapkannya bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Dan sebenarnya bukan hanya beliau yang tidak suka melakukan semacam ini. Intinya, barang siapa yang ingin mengucapkan selamat, maka ia memiliki qudwah, contoh, dan barang siapa yang meninggalkannya, ia pun memiliki qudwah, contoh. Bila hari Id jatuh pada hari Jumat. Bila hari Id jatuh pada hari Jumat, maka bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id, ia punya pilihan untuk menghadiri sholat Jumat atau tidak. Namun imam masjid dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat Jumat agar orang-orang yang punya keinginan menunaikan sholat Jumat bisa hadir. Begitu pula orang yang tidak sholat Id bisa turut hadir. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama Hambali, dan pendapat ini terdapat riwayat dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, Abbas, dan Ibnu Az-Zubair. Dalil dari hal ini adalah: pertama, diriwayatkan dari Ilyas bin Abi Romla Asy-Syammi, ia berkata, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ia bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah SAW bertemu dengan dua Id, hari Idul Fitri atau Idul Adha, bertemu dengan hari Jumat dalam satu hari? Iya, jawab Zaid. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa yang beliau lakukan ketika itu? Beliau melaksanakan sholat Id dan memberi keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat, jawab Zaid lagi. Nabi SAW bersabda, siapa yang mau sholat Jumat maka silakan melaksanakannya. Kedua dari Atta, ia berkata, Ibnu Az-Zubair ketika hari Id yang jatuh pada hari Jumat pernah di sholat Id bersama kami di awal siang. Kemudian ketika tiba waktu sholat Jumat, Ibnu Az-Zubair tidak keluar. Beliau hanya sholat sendirian. Tatkala itu Ibnu Abbas berada di Taif. Ketika Ibnu Abbas tiba, kami pun menceritakan kelakuan Ibnu Az-Zubair pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun mengatakan, ia adalah orang yang menjalankan sunnah ajaran Nabi, as-sobas sunnah. Jika sahabat mengatakan as-sobas sunnah, menjalankan sunnah, itu berarti statusnya marfu, yaitu menjadi perkataan Nabi. Diceritakan pula bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Az-Zubair. Ibnu Umar tidak menyalahkan perbuatan Ibnu Az-Zubair. Begitu pula Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa siapa yang telah menunaikan sholat Id, maka ia boleh tidak menunaikan sholat Jumat. Dan tidak diketahui ada pendapat sahabat lain yang menyelisihi pendapat mereka ini. Demikian beberapa penjelasan ringkas mengenai panduan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.